Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan sholat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan yang akan membincangkan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir bersama kita di studio Kiai Haji Zuhairi Misrawi yang selalu setia menemani kita, mendampingi Ramadan kita pada tahun ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya, alhamdulillah sekali lagi kita mulai dengan kalimat alhamdulillah. Ini juga pesan Bung Karno bahwa kita semua sebagai bangsa harus terus bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan rahmatnya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Kita punya kekayaan yang sangat luar biasa, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan tentu yang paling penting itu adalah kita masih mempunyai Pancasila. Dan dengan Pancasila ini kita yakin bahwa insya Allah kita bisa terus melahirkan karya-karya terbesar dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kita yakin kita akan bisa melalui tantangan tersebut. Tentu memang diperlukan gotong royong. Dan kata Bung Karno, esensi dari Pancasila itu adalah gotong royong. Budaya gotong royong ini harus tetap menyala dalam sanubari kita, bahwa kita harus bekerja sama. Tetapi juga selain sebagai sebuah nilai, Pancasila harus menjadi, pesannya Buya Syafi'i itu menjadi laku kehidupan, menjadi tindakan nyata. Pancasila harus hadir dalam keseharian kita, dalam konteks berbangsa, dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks beragama, lebih-lebih karena agama itu esensinya adalah saling tolong-menolong di antara sesama, saling bahu-membahu. Ini yang perlu kita terus nyalakan, kobarkan, hidupkan, sehingga kita terus mempunyai keyakinan. Dalam bahasa Bung Karno kemarin kita punya hakul yakin. Hakul yakin itu kesadaran yang tertanam dan kesadaran yang menggerakkan perjuangan kita. Karena kata Bung Karno, Islam is religion of life and struggle. Islam itu adalah agama kehidupan dan Islam sebagai agama perjuangan. Jadi mari kita terus jadikan api Islam kekuatan dalam kehidupan kita, tetapi juga kita harus berjuang setulus-tulusnya untuk membangun peradaban Indonesia. Dalam konteks apa yang disampaikan oleh Gus Mis bahwa Islam harus menjadi agama yang bermanfaat bagi umat manusia, Bung Karno juga pernah menyampaikan, menegaskan bahwa Islam adalah agama perbuatan, gitu. Nah, apa yang diinginkan Bung Karno, saya kira Al-Quran khususnya atau Islam secara umum itu harus menjadi laku kehidupan, harus diamalkan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Nah, bagaimana Gus bisa memandang itu? Ya, ini pidato dalam Nuzul Quran pada bulan Januari tahun 66. Dan kita melihat konteks politik pada waktu itu. Dan konteks geopolitik juga pada waktu itu kita tahu bahwa kita sedang dalam satu situasi politik yang penuh dengan gejolak pada waktu itu. Nah, Bung Karno selalu mengingatkan kepada kita bahwa api Islam itu penting, bagaimana menjadikan Islam itu sebagai kekuatan pemersatu kita sebagai bangsa. Tetapi juga Islam harus mendorong kita semua harus berbuat amal-amal kebaikan bagi Indonesia. Maka kemudian Bung Karno mengajak kita semua untuk memahami Al-Quran sebaik-baiknya. Nah, Bung Karno mengutip tafsir. Nah, sekali lagi kalau kita ingin memahami Al-Quran, diperlukan tafsir Al-Quran. Nah, tafsir yang digunakan oleh Bung Karno adalah tafsir dari Khawaja Kamaluddin, itu dari Koja, dari Turki. Koja itu tempat kelahiran
Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi besar dalam tradisi Islam. Memang di Koja ini ekspresinya adalah tasawuf, cinta. Maka Islam sebagai agama perbuatan itu, bagaimana Islam bisa menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Nah, ini Bung Karno sekali lagi menafsirkan, dan ini bisa kita semua bisa belajar, terutama generasi milenial itu, yaitu menggali makna dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini dalam Bung Karno mengutip tafsirnya Khawaja Kamaluddin. Menurut Khawaja Kamaluddin itu, sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, Rahman itu bahwa rahmat Allah itu di muka bumi sangat luar biasa. Tentu sekali lagi dalam konteks Indonesia, rahmat Allah dalam konteks Indonesia itu sangat kaya sekali, sangat luas. Kita diberikan Indonesia yang indah, Indonesia yang subur, Indonesia yang mempunyai sumber daya alam, dan Indonesia yang kita punya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang santun, masyarakat yang bekerja, masyarakat yang secara nature itu ingin berbuat baik. Jadi alhamdulillah budaya kita itu sudah menjadi rahmat Allah. Maka kalau kita berbicara Rahman, itu Allah telah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada kita semua. Ini yang kita harus tahu. Bung Karno menegaskan bahwa kita harus sadar ini, Indonesia itu rahmat Allah di muka bumi. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, itu Bung Karno sebenarnya ingin mengatakan inilah rahmannya Allah bagi Indonesia. Nah, kemudian ada Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah. Nah, Ar-Rahim kata Bung Karno, Allah sudah menurunkan rahmatnya bagi Indonesia, dan Ar-Rahim itu kita harus berbuat. Jadi rahmat Allah yang luar biasa di Indonesia itu harus disertai Ar-Rahim, perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita, supaya rahmannya Allah itu dengan rahim itu klop. Jadi Allah sudah memberikan segalanya, rahmatnya untuk Indonesia, dan sekarang tinggal amal kita, perbuatan kita. Bagaimana tanah yang subur itu ditanami. Kita harus bercocok tanam, harus berbuat. Karena kalau tanah yang subur itu tidak ditanami padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran. Misalnya saya jalan-jalan ke Bandung itu. Di Bandung itu saya melihat di kawasan pegunungannya itu luar biasa ditanami sayur-sayuran. Bahkan sayur-sayuran yang berada di sekitar Jakarta itu dari pegunungannya kota Bandung. Ya, misalnya kalau ke Bali kita melihat bagaimana sawah-sawah beras yang indah. Di daerah Ubud itu bahkan menjadi tempat wisata. Bagaimana pertanian beras itu. Jadi kalau ada wisatawan dari berbagai negara, pasti kan kita melihat bagaimana Indonesia yang indah, Indonesia yang subur, budaya subak, pengairan untuk tanaman beras. Saya di Madura melihat bagaimana petani-petani menanam buah melon di kawasan Madura ya. Itu sangat luar biasa. Jadi tanah yang subur kita itu harus mendorong kita untuk berbuat, beramal, yaitu memahami rahimnya Allah itu, Ar-Rahim itu. Kita harus berbuat, menanam wilayah-wilayah yang subur itu. Gitu. Jadi kemudian kita juga punya hamparan samudra, laut yang sangat luas sekali. Maka kita harus mendorong bagaimana para nelayan kita, membantu mereka. Ya, sekarang dalam konteks rahimnya Allah, Ar-Rahim itu dalam konteks laut, kita membantu menyediakan alat-alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.
Lalu kemudian dengan teknologi yang baru kita jadi tahu di mana ikan berada, bagaimana tumbuh karang itu dijaga, itu rahimnya Allah. Kalau tumbuh karangnya juga tidak ini, nanti ikan-ikan juga tidak ada, gitu loh. Lalu kemudian membantu setelah ikan ini ditangkap, lalu kita membuat cold storage, yaitu tempat penampungan ikan supaya ikan itu terus segar. Cold storage. Lalu bagaimana kemudian ikan itu dipasarkan, itu sehingga hasil budidaya ikan kita, hasil tangkapan ikan kita itu punya value komersial. Harganya, misalnya kalau kita tahu ada satu ikan misalnya rajungan gitu, kepiting laut. Kalau kepiting kan hidup di darat. Ada rajungan kita, terutama di Madura. Saya sangat menikmati rajungan karena almarhum bapak saya nelayan dan selalu mendapatkan rajungan kita yang sangat nikmat itu. Nah itu kan mahal sekali rajungan itu. Ya 1 kilonya itu sekitar $50 kalau di Amerika. Juga di Jepang itu kan mereka rajungan itu sudah dimasak untuk sushi kan, dan makanan-makanan termasuk makanan mewah. Jadi kalau kita betul-betul berdayakan para nelayan kita, itu definisi rahimnya Allah. Maka rahmat Allah dengan amal rahim itu klop ketemu. Jadi kalau kita tidak betul-betul menggunakan rahmannya Allah, kata Bung Karno, ya kita tidak bisa melahirkan satu value, satu nilai, terutama bagi konteks memakmurkan kita, dalam konteks kesejahteraan, dalam konteks keadilan sosial itu. Nah inilah yang kata Bung Karno, kita harus menyadari bahwa rahmat Allah bagi Indonesia itu luar biasa, tetapi kita harus berbuat. Supaya rahmannya Allah itu betul-betul memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Oke, baik. Saya kira apa yang dimaknai oleh rahim untuk kita beramal, apa yang dikehendaki Bung Karno tentunya itu merupakan suatu amal-amal baik, amal-amal positif. Nah, untuk menuju ke sana Gus, untuk kita mengamalkan Al-Quran, ajaran-ajaran agama, saya kira perlu ada ijtihad, dan Bung Karno juga selalu acap kali mengingatkan kita tentang pentingnya berijtihad. Nah, itu bagaimana Gus? Jadi ini yang khas dari Bung Karno, dan ini para pemikir reformis di dunia Islam. Muhammad Abduh itu juga menyuarakan ijtihad. Syekh Muhammad Thohir bin Ashur menyuarakan ijtihad. Kenapa ijtihad? Karena pada waktu itu menganggap bahwa ada pandangan bahwa ijtihad itu ditutup. Okay. Kenapa? Karena para ulama-ulama fikih dianggap sudah melakukan ijtihad, terutama mazhab yang 4. Nah, kaum reformis, ulama-ulama modern itu seperti Muhammad Abduh, itu adalah juga gurunya Bung Karno, Syekh Thohir bin Ashur di Indonesia, dalam konstitusi syariah itu. Syekh Thohir mengatakan kita tidak mungkin melahirkan pandangan yang membawa kemaslahatan, atau dalam bahasa Bung Karno, rohim tadi itu amal perbuatan, kalau kita tidak berijtihad. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus berijtihad? Karena kita ingin supaya agama itu tidak berjarak dengan realitas. Jadi kan agama akan berjarak dengan realitas kalau kemudian pandangan keagamaan itu tidak mampu merespon perkembangan zaman. Maka Bung Karno mengutip Heraklitus dalam kajian kita sebelumnya, Panteri, bahwa hidup itu terus berubah, berkembang, apalagi dalam konteks keindonesiaan. Maka diperlukan ijtihad. Untuk apa? Supaya agama itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa, bagi masyarakat. Maka diperlukan pintu ijtihad. Nah, dan sekarang alhamdulillah kita melihat kita Indonesia ini termasuk masyarakat muslim yang punya kesadaran untuk terus berijtihad. Ijtihad itu yang terbaru saya mendengarkan bahwa dam haji itu, kalau dulu kan dibayarkan karena kita hajinya tamattu, dulu dibayarkan di Arab Saudi dan menyembelih
hewan domba, kambing itu atau unta di Arab Saudi. Itu. Nah sekarang sudah muncul istilah baru, dam kita dibayarkan di Indonesia untuk membantu orang-orang yang tidak mampu di Indonesia. Itu kan istihad yang sangat luar biasa itu. Dan istihad seperti itu, bayangkan kalau dam itu, karena kita haji tamattu membayar dam itu sebagai ganti atas ibadah yang kita lakukan itu, kalau ini dilakukan dan diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu di Indonesia, itu sangat luar biasa, banyak membantu bagi orang-orang miskin, bagi wong cilik, bagi kaum marhen. Itu sebuah istihad yang seperti ini menurut saya penting. Agama kemudian api Islam itu betul-betul dirasakan, karena khawatir kalau agama kemudian menciptakan, mohon maaf ya, konflik, perbedaan pendapat. Misalnya ya, mohon maaf ya, saya juga dari kalangan Nahdlatul Ulama, masih ada perdebatan sekarang karena kita baru selesai tarawih. Apakah tarawihnya itu 20 rakaat atau tarawihnya itu 8 rakaat? Gitu loh. Karena orang itu memahami, karena ya ada salah kaprah dalam memahami. Lalu kita berdebat, agama menjadi perdebatan. Saya merasakan langsung perdebatan apakah 20 rakaat atau 8 rakaat. Orang tidak tahu bahwa ini sunnah. Nah, sebenarnya bukan siapa yang benar 20 atau 8 rakaat. Nah, sekarang siapa orang yang tarawih? Siapa yang tarawih itu pertanyaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang memahami esensi dari tarawih? Tarawih itu artinya kita sholat tarawih supaya kita punya ketenangan. Dan ibadah puasa ini kan intinya ketenangan, kebahagiaan. Api Islamnya di situ. Maka kan diperlukan istihad orang supaya memahami. Ya sudah, kita nggak lagi mempersoalkan itu 20 rakaat atau 8 rakaat. Tetapi betul-betul ya, kalau kita lihat sekarang yang tarawih edisi ekspres itu cepat. Itu apakah tarawih semacam itu betul-betul bisa menyelami esensi dari tarawih, ketenangan itu. Karena dalam tarawih itu sebenarnya kalau perspektif saya ya, memahami setiap sholat kita itu dengan lantunan Al-Quran itu memahami makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu kalau saya tarawih itu betul-betul tarawih dalam arti saya memahami lantunan ayat-ayat yang bacaan dalam setiap gerakan sholat itu tarawih. Dan karena itu diperlukan istihad yang tidak lagi menyebabkan kita itu berbeda pendapat, mungkin juga terjadi perselisihan di antara kita. Jadi kalau kita tarawih, sholat tarawih, mestinya kita itu semakin kompak, semakin solid, semakin sadar bahwa kita manusia, membutuhkan manusia yang lain. Maka kemudian diperlukan dalam konteks istihad itu yang namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Ya, yang pertama itu adalah hifdzuddin, bahwa agama kita ini beragama. Kita ini beragama tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini betul-betul ya memang hablum minallah, kita semakin dekat dengan Allah, tetapi kita juga semakin harmonis terhadap sesama, hablum minannas. Itu hifdzuddin. Kalau kita beragama itu, kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa membangun persaudaraan, persahabatan dengan orang lain. Itu. Yang kedua yaitu apa? Hifdzul akal. Kita semakin waras. Kalau kita beragama menyalahkan orang lain, itu kita nggak waras. Maka ada satu ayat yang ini menjadi ayat yang dalam konon asasi Nahdlatul Ulama, pijakan utama Nahdlatul Ulama, itu ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Beragama itu harus membangun kearifan. Jadi kalau kita beragama itu menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, mengafirkan orang lain, itu kita jauh dari esensi beragama. Jadi kemudian ada satu ayat itu ila rasul bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau kamu berceramah, berdakwah harus bil mau'izatil hasanah, dengan santun. Gak usah marah-marah.
Gitu. Kalaupun kamu berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat pun berdebat dengan cara-cara yang baik gitu. Tetapi ada ayat itu yang paling penting, wallahu a'lam biman dhalla an sabili wallahu a'lam bil muhtadin. Kalau kamu berdebat berbeda, harus tahu bahwa kalau kita berdebat semuanya dikembalikan ke Allah. Karena yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah, bukan kita. Ya, kalau kita kemudian punya pandangan, lalu kemudian kita jangan. Allahu a'lam biman dhalla an sabili wallahu a'lam. Nanti yang menghakimi siapa yang benar itu Allah. Maka kemudian dalam tradisi para ulama itu ada satu pandangan Allahu a'lam bishawab. Gitu. Jadi setelah beristihad kita maka disebut wallahu a'lam bishawab, bahwa Allah itu maha tahu atas kebenaran. Jadi di balik istihad ini tujuannya untuk kebaikan, maqasidus syariah, al-maslahah al-am, untuk kebaikan bersama. Kalau kita beristihad, bukan kebaikan kita sendiri-sendiri. Jadi misalnya orang ketika beristihad, mazhabnya saya yang paling benar, kemudian menyalahkan mazhab yang lain. Tidak. Istihad itu tujuannya al-maslahah al-am. Ada satu pandangan Imam Syafi'i yang saya sejak dulu itu sangat senang dengan pandangan ini. Itu ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilu shawab. Pendapat saya ini benar, tapi mungkin saja salah. Jadi kalau kita berpandangan, jangan di semuanya itu dipepet-pepetin benar. Jadi kalau kita berpandangan, kasih ruang. Pendapat saya ini benar, mungkin saja salah. Bahwa kita manusia, wajar salah. Itulah. Kalau dalam istihad itu ada satu hadis Nabi, idza ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ingat dalam perspektif Islam itu dengan hadis Nabi itu, kalau kita beristihad, kalau benar dapat 2 pahala. Kalau kita salah berdapat 1 pahala. Maka kalau kita beristihad nggak apa-apa salah, karena salah itu masih dapat 1 pahala. Nah, pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i, ra'yi ghairi khata'un yahtamil shawab. Pendapat orang lain mungkin saja salah di mata kita, tapi kita harus tahu jangan-jangan pendapat orang lain itu lebih benar. Ini etika dalam ijtihad yang seperti dikatakan Bung Karno itu. Maka kalau kita terus berijtihad, maka ijtihad itu akan memberikan satu pandangan baru dalam konteks kekinian kita. Maka Bung Karno berkata, wahai para ulama fikih juga harus memahami sejarah, terutama sejarah tentang masa depan, tentang masa kini. Sebab kalau kita mempelajari sejarah, kita kecenderungannya adalah masa lalu. Padahal sejarah itu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dalam kehidupan itu ada hukum, namanya adalah perubahan. Jadi perubahan itulah yang harus kita baca terus. Kuncinya adalah al-maslahah, kebaikan bersama. Nah, ini yang Islam sebagai agama perbuatan itu artinya bahwa perbuatan itu terus berkembang, berubah zamannya. Dan kita harus terus beradaptasi untuk menjawab tantangan zaman. Itu terutama bagi generasi milenial, karena tantangannya itu berbeda. Bagaimana seperti yang saya selalu katakan, bagaimana Islam menjawab mental health. Itu butuh istihad. Kesehatan mental. Bagaimana agama itu justru menghadirkan kebahagiaan bagi kita semua. Gitu. Jadi ini yang harus tantangan. Bagaimana beragama kita itu mendorong kita untuk terus berbuat mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya, karena zaman sekarang kita ya semua kapitalistik, materialistik. Semua diukur dengan materi, ya. Dengan keuntungan. Kalau kita untung ya kita ikut, kalau kita tidak untung tidak ikut. Padahal kan dalam Islam itu wal akhiratu hiyal ula, bahwa tujuan kita hidup nih untuk akhirat, bukan untuk dunia saja. Ada hukum keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, beragama, perbuatan kita jangan sekali-kali hanya sekadar perbuatan untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan amal kita di akhirat. Nah, itu yang saya kira perbuatan yang
Bung Karno itu. Dan makanya Bung Karno mengajarkan mari kita berbuat baik sebanyak-banyak. Bung Karno begitu mengajarkan, terutama untuk Indonesia kita. Jadi amal-amal perbuatan Islam sebagai agama perbuatan ini konteksnya sebagai untuk Indonesia kita. Maka cinta terhadap tanah air itu penting. Jadi jangan hanya sekadar mikirin untuk kepentingan diri sendiri. Maka kita harus berpikir untuk kepentingan orang banyak, untuk Indonesia kita. Nah, terakhir Gus, barangkali untuk menutup episode kali ini, Bung Karno tadi telah menjabarkan bagaimana keragaman yang kita punya di Indonesia, kemudian dirangkai dengan sebegitu sempurnanya supaya kita bisa beragama secara bijak, arif, gotong royong, saling memberikan maslahah al-amah tadi yang Gusmi sampaikan. Nah, oleh karena itu Bung Karno juga menyampaikan bahwa kita ini adalah agama atau bangsa yang berjiwa besar, maka jangan dikecil-kecilkan dalam pidato itu. Bagaimana Gus bisa menjelaskan? Ya, oleh karena itu kita ya sekali lagi bahwa Rahman dan Rahim tadi itu. Jadi rahmat Allah itu luas. Ada ayatnya itu bahwa rahmat Allah itu luas sekali. Terutama kalau melihat Indonesia. Ya, kebetulan saya orang lahir dekat pantai. Kalau kita melihat pantai indahnya Indonesia, dulu saya masih melihat sungai-sungai itu, ya sederhana lah. Di sungai itu kami waktu kecil tuh nyari udang sungai itu. Kalau habis sekolah itu nyari udang sungai. Lalu kemudian di kampung-kampung ada jambu air, jambu gunung. Lalu kemudian ada mangga gitu, ada kedong-dong, ada buah-buahan yang di kampung-kampung itu banyak sekali. Coba bayangkan gitu, kalau kita tahu rahmannya Allah bagi Indonesia, maka kita akan bangga sebagai bangsa, sebagai Indonesia. Sampai sekarang saya masih bangga, bukan karena sebagai duta besar. Saya bercerita tentang masa kecil, bagaimana betapa bangganya kita menjadi bangsa Indonesia. Segala sesuatunya ada. Kalau para wisatawan dari Tunisia setelah datang dari Indonesia itu, mereka mengatakan Indonesia keren. Ya, tahu rahmannya Allah itu penting. Tetapi sekali lagi sebagai penutup kita harus tahu rahimnya Allah. Kita harus berbuat, harus melakukan sesuatu, harus melakukan sesuatu yang kecil aja nggak apa-apa. Ya, seperti di bulan Ramadan ini banyak takjil di mana-mana, banyak diskon di mana. Itu diskon itu bagian dari rahimnya Allah, sehingga semua orang beli gitu. Berbagi pada sesama. Pada bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih punya budaya berbagi pada sesama. Budaya zakat mal itu penting di bulan Ramadan. Maka ketika tradisi mudik kita itu tradisi distribusi kekayaan dari kota ke desa. Ketika orang pulang ke desa itu membagikan oleh-oleh, zakat mal pada sesama, itu rahim betul. Itu bagian dari amal kita. Jadi rahmannya Allah, amal kita untuk bagaimana menjadikan rahmannya Allah itu bagi Indonesia semakin baik. Maka saya berharap kita semua ini sekali lagi bangga terhadap Indonesia dan kita berbuat untuk Indonesia sekecil apapun, terutama mendorong anak-anak muda milenial untuk belajar, berpendidikan setinggi langit. Maka saya kalau di Tunisia ini selalu ya nasihat saya belajar, tekun, disiplin. Untuk masa depan. Kalau anak-anak generasi milenial kita berpendidikan, belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat masa depan yang cerah bagi Indonesia. Saya kira itu. Oke. Terima kasih banyak, Gus. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada, pada momentum Ramadan kali ini menjadi pengingat bagi kita agar kita senantiasa menjaga rahman dan juga rahimnya Allah di bumi kita tercinta ini, sehingga kita bisa melihat Indonesia Raya yang lebih indah ke depannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.